Itu pertanyaan pertama Pak Marin. Kemudian Betul, kita benar. masuk ke pertanyaan kedua Pak Marin. Iya, paling Kalau apa tadi tuh, kita paling sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu kita siapkan untuk memasuki bulan yang mulai ini, bulan suci Ramadan. Nah, setelah kita mempersiapkan Pak Marin, ada pertanyaan timbul yang kedua Pak Marin, yaitu apa tuh paling nggak? tips and trick bagaimana kita bisa mencapai target di bulan Ramadan ini Pak Marin. Nah, kira-kira dalam kacamata Pak Marin ini, bagaimana sih tips and trick yang selama ini Pak Marin sering lakukan, kemudian Pak Marin juga sering lakukan di pondok, kemudian guru-guru Pak Marin mengajarkan itu, apa aja tuh Pak Marin tips and trick untuk mencapai target ibadah di bulan suci Ramadan Pak Marin? Oke, baik Pak Linggar, Masya Allah. Pertanyaannya sangat berbobot sekali nih ya. Ini pertanyaan kedua, mungkin terakhir ini Pak Linggar ya? Boleh Pak Marin. Terakhir, oke. Adapun tips dan trik agar target ibadah bulan Ramadan kita tercapai, jadi sangat banyak nih Pak Linggar. Nah, banyak Pak Marin. Banyak sekali, tapi kita perkecil dari 8 aja paling nggak 8 ya. aja Pak Marin. Jadi 8, jadi kita jelaskan satu-satu trik dan tips apa namanya target yang kita yang harus kita capai di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu paling nggak tentukan target ibadah yang realistis dan terukur paling nggak. Target ibadah yang realistis dan terukur. Kurang ya. lebih gimana Pak Marin? Kurang lebih ya. Sehari itu kita harus khatam Al-Quran 1 juz paling ya, 1 juz Al-Quran, dan tidak meninggalkan sholat berjamaah. Tidak meninggalkan sholat berjamaah. Rutin sholat tarawih paling ya. Sholat tarawih. Jadi setiap sedekah setiap hari. Sedekah setiap hari. Jadi sedekah setiap hari walaupun sedikit. Walaupun Ya, sedikit. jadi kita menjaga lisan kita. Target jangan terlalu banyak paling ya. Target jangan Ya. terlalu banyak. Sedikit tapi konsisten. Sedikit tapi Istiqomah. konsisten, istiqomah. Ya, misalnya baca Quran paling nggak sehari ini 1 juz, oke. Gimana cara membaginya kayak gitu paling Iya, ya? betul Pak Marin. Apakah nanti mau baginya baca setiap sholat boleh juga. Iya. Habis subuh berapa lembar, habis zuhur berapa lembar, habis asar berapa lembar, habis maghrib berapa lembar, habis isya berapa lembar. Agar tidak keberatan Pak Marin. Apa tidak terlalu berat? Atau mau dibagi dua, paginya setengah juz habis sholat subuh, habis asarnya setengah Jus lagi. juz lagi. Oke. Jadi kita targetnya harus sesuai. Jangan terlalu banyak target tapi nggak tuntas. Sampai nggak tuntas. Tapi kalau kita targetnya sedikit tapi istiqomah, nah, tapi tuntas. Tuntas. Itu paling ya. Alhamdulillah. Itu yang harus kita target kita, tips kita terus gitu. Baca Quran jangan lupa. Karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Ya. Nanti di 10 malam terakhir kita ada namanya malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran itu pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Itu paling Oke, nggak. Pak Marin. Ada pertanyaan benar? Paling nggak? Oke. Mengenai yang pertama ini. Yang pertama, jadi kira-kira nih Pak Marin, kalau anak-anak kita itu terukur, ya. punya target yang tinggi, terlalu muluk-muluk. Nah, kemudian itu nanti di kemudian hari di pertengahan Ramadan itu target itu atau di akhir tidak tercapai. Jadi pertanyaannya Pak Marin, lebih baik target yang tinggi tetapi kita berusaha mencapainya, atau target yang realistis, terukur, tetapi kita pasti bisa, kita yakin menyapainya Pak Marin? Oke. Kira-kira lebih baik yang mana Pak Marin? Jadi sesuai dengan kemampuan aja paling nggak. Sesuai dengan Jadi kemampuan. misalnya kita targetnya dalam sebulan ini ingin hatam 1 kali, itu bagus juga. 1 kali hatam. Ya, tapi harus istiqomah, terukur. Walau sedikit tapi sesuai. Sesuai. Tapi kalau kita mampu targetnya pengennya dalam 1 bulan puasa itu targetnya hatamnya 2 kali, berarti targetnya sehari itu harus membaca berapa? 2 juz 2 juz Al-Quran ya. Tapi itu kalau itu keberatan terlalu banyak, ambil yang opsi yang pertama. Cukup 1 juz aja dalam sehari. Sedikit tapi istiqomah, terukur ya. Ketika nanti menjelang 30 hari terakhir kita sudah khatam Al-Quran 30 juz 30 dalam 1 bulan. Gitu paling ya. Oke Pak Marin. Jadi gitu anak-anaknya di rumah ya. Jadi usahakan di sehari itu mulai nanti awal Ramadan menghatamkan membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Ya, tinggal bagi aja waktunya paling ya. One day, one juz Pak Marin. Ya, jadi yang kedua buat jadwal ibadah harian paling ya. Yang kedua buat jadwal ibadah harian. Ya, Kira-kira seperti apa Pak Marin? contoh sederhana. Jadi sholat subuh itu baca Quran, Sholat subuh baca Quran. tilawah. Sebelum berangkat kerja atau berangkat sekolah, perbanyak zikir. Banyak zikir. Zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah sholat asar nanti apa? Pulang dari sekolah, murojaah lagi. Murojaah lagi. Murojaah dan baca Quran. Malamnya ngapain paling Gar? Taraweh. Tarawih dan qiyamul lail. Ya mulai ya. Ingin dengan jadwal ibadah itu kita atur sebaik mungkin supaya apa yang kita targetkan, apa yang kita ingin capaikan semuanya tercapai. Nah, alhamdulillah Pak Marin, ngomongin soal jadwal ibadah harian, alhamdulillah nih sekolah kita sudah punya jurnal Ramadan Pak Marin. Oh, jurnal Ramadan. Jurnal Sudah dibagikan Ramadan. paling nggak? Sudah dibagikan ke anak-anak kita SMP Rahman. Maksudnya
kalian tidak perlu membuat jadwal zona Ramadan dari nol atau manual. Di jadwal tersebut kalian tinggal checklist saja ibadah yaumiyah yang kalian lakukan Pak Madin. Jadi sudah sangat begitu difasilitasi oleh sekolah Pak Madin. Masya Allah, sudah lengkap paling nggak ya? Betul Pak Madin. Jadi puasa hari ini checklist. Betul, checklist. Baca Quran hari ini checklist. Tapi dengan yang jujur paling nggak ya? Oh iya Pak Madin, itu kira-kira kita menulisnya atau kita mengerjakannya itu dengan niat yang seperti apa Pak Madin? Harus niatnya tadi kembali ke awal, niat yang lurus, niat yang ikhlas. Jangan sampai belum baca checklist, itu sama saja sudah berdosa dan membohongi diri sendiri. Usahakan jujur ya, karena kejujuran itu sangat bagus untuk kita ya. Apalagi kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Habis kita membaca Quran kita checklist. Kita sholat tarawih checklist. Jangan sampai kalian nggak sholat tarawih tapi checklist, itu sudah membohongi diri kalian sendiri. Bohong itu termasuk dosa paling ya. Dosa, betul Ya? Jadi kalau kita anak-anak Ar-Rahman harus jujur ya. Jadi checklist kalau kita sudah melaksanakannya. Jangan di checklist kalau kita belum melaksanakan. Usahakan jangan sampai ditinggalkan ya. Sholat waktunya, baca Qurannya, tarawehnya, witirnya, ya, sholat malamnya, dan juga puasanya jangan ditinggalkan apapun keadaan kita, kecuali bagi yang akhwat yang berhalangan, nanti mereka bisa diganti di luar Ramadan. Itu paling nggak. Yang ketiga apa? Fokus pada ibadah inti paling nggak. Fokus pada ibadah inti. Iya. Apa saja? Gimana tuh Pak Madin? Apa saja ibadah inti kita paling nggak? Oke. Ya. Ibadah inti kita itu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu guys. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, baik keadaan sakit, dikasih cobaan yang berat, ya oleh Allah, tetap sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Jangan ditinggalkan sholat waktunya. Puasa yang terjaga dari kemaksiatan. Lagi puasa usahakan mata kita dijaga. Ya, baik pandangan. itu di dunia nyata maupun di dunia HP, usahakan jaga pandangan, jangan sampai melihat konten-konten yang memamerkan auratnya. Itu bisa membatalkan puasa kita. Ya, dan membaca Quran, karena kualitas Ramadan diukur dari baiknya ibadah wajib kita paling ya. Kalau sholat ibadah, sholat 5 waktu kita baik, insya Allah semuanya baik. Itu paling ya. Yang keempat adalah pasang target baca Quran, tadi kita jelaskan paling. Pasang target baca Quran. Nah, pasang target baca Quran. Usahakan apa targetnya paling nggak tadi kita bahas. Oke. Satu hari gimana paling nggak? One day one juice. One Dengan day one juice. itu insya Allah Ya. di akhir Ramadan di hari ke-30 kita sudah menghatamkan Sudah hatam Quran. satu kali hatam Pak Satu Madin. kali hatam. Jadi kita usahakan pasang targetnya ya. Jangan sampai kita nggak ada target. Ya, usahakan tadi targetnya apa? 1 juz per hari. 1 juz per Ya. hari. Kalau nggak bisa baca sekaligus, tadi baca 2 kali paling nggak. Baca 2 kali. Buat dari subuh setengah juz, habis asar Setengah juz atau pagi. habis maghrib setengah juz, ya. Kalau waktu yang bagus tuh habis asar, waktunya panjang. Oh iya. Kalau habis maghrib kita buka puasa sebentar udah isya. Terpotong Pak Madin. Ya, habis asar sama habis sholat subuh waktu panjang. Ya, atau mau setiap hari, setiap selesai sholat paling nggak, setiap hari ya, setiap selesai sholat 5 fardu, sholat fardu 5 kali. 5 kali. Jadi bacanya 2 halaman, kelar 1 juz. Oh iya. Ya. Pas sih Pak Madin ya kan? Pas. Rata-rata kan dalam 1 juz itu 10 sampai 9 atau 11 gitu. 9 sampai 11 Ya, halaman Pak Madin ya. Jadi bisa dibagi Lembar, dua tuh. Pak Madin, ya, lembar. Ya, lembar ya. Jadi diatur sebaik mungkin untuk target Al-Qur'annya sejak awal Ramadan paling nggak. Betul. Sejak nanti awal Ramadan di targetnya di ini ya. Betul. Untuk anak-anakku. Ya. Yang kelima adalah kurangi pengganggu ibadah. Kurangi pengganggu ibadah. Apa yang mengganggu ibadah kita paling nggak? Ini Pak Madin. Apa istilahnya? Tidak lain tidak bukan gadget, gawai, smartphone. Ya. Kalau di istilahnya setan gepeng. Setan Kalau kita gepeng. istilah zaman dulu kita ya Pak Madin. Betul, ini istilah setan gepeng ini bahaya ini untuk kita ini ya. Apalagi di bulan Ramadan terlalu lama main HP atau setan gepeng ini, kita bisa lupa dengan baca Quran. Ya, bisa dengan lupa sholat 5 waktu, keasikan main game apa aja namanya sekarang paling ya. Banyak Pak Madin, PUBG, ML, Roblox dan lain-lainnya itulah Pak Madin. Ya, itu usahakan ditinggalkan ya, jangan terlalu banyak main game. Usahakan perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ya. Hati-hati dengan pengaruh setan apa bro? Gepeng. Setan gepeng ini pemirsa ya, hati-hati. Mana Gepeng. setan gepengnya ini ya, karena Gepeng. gepeng dia ya. Terlalu banyak menonton drama apa lihat. Drakor, Dracin, Indo. Masya Allah, itu bahaya sekali paling nggak ya. Betul, Pak Madin. Kasihkan nonton drakor, draci itu jadi lupa waktu. Lupa. Ya. Betul. Ngaji dilewatin. Ngaji dilewatin. Sholat diantar-antarin. Antar dua baru zuhur. Kasihkan nonton lagi tiba-tiba sudah asar. Betul.
kelewat nggak sholat zuhur diterima? Kelewat Pak Madin. Kelewat. Kira-kira puasa diterima apa Pak? Tidak Pak Madin, Tidak sama. terima, ya. Puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Buat aturan pribadi, ya. Waktu khusus main HP kapan? Waktu untuk baca Quran kapan? Waktu untuk belajar kapan? Atur waktu dengan sebaik mungkin. Itu paling ya. Betul. Ya. Dan yang keenam, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung guys. Ya, lingkungan yang mendukung. Cari Kira-kira lingkungan, kayak gimana tuh Pak Madin? cari lingkungan yang baik untuk kita bergaul. Misalnya lingkungan kita ada masjid, kita sering-sering ke masjid. Sering-sering ke masjid guys. Jangan mengikuti teman-teman yang nongkrongnya yang tidak baik. Kebanyakan maksiat, kebanyakan main game, kebanyakan ngomongin orang lain sebagainya. Kita tinggalkan aja, ya. Jadi kita harus melegakan diri lebih banyak ke masjid atau di rumah, diam di rumah baca Quran dan lain sebagainya. Itu paling gar. Yes. Yang ketujuh apa paling gar? Evaluasi ibadah malam. Jadi Evaluasi kita udah ibadah puasa nih, teman-teman udah puasa dari pagi sampai menjelang buka puasa sampai terawih. Sebelum kita tidur, kita evaluasi dulu paling gar. Evaluasi. Apa contohnya paling gar? Baru naruh kepala, ya. Kita ingat-ingat apakah hari ini target saya sudah tercapai baca Quran saya, Betul. ya. Jangan langsung taruh kepala di bantal langsung tidur. Ingat dulu apakah baca Quran 1 juz hari ini sudah tuntas apa belum? Kalau belum, bangun, buka Qurannya, selesaikan. Ya. Itu paling gar. Apakah sholat hari ini sudah tepat waktu? Apakah sholat zuhur tepat waktu? Sholat asar tepat waktu? Maghrib apakah sudah tepat waktu? Betul. Kalau belum, besoknya kita perbaiki. Betul. Jangan diulangi lagi, ya. Apakah kekurangan kita hari ini agar esok hari bisa kita perbaiki kekurangan kita hari ini. Ya, jadi evaluasi setiap malam tuh harus, ya. Jangan sampai langsung naruh kepala tidur. Evaluasi dulu, ya teman-teman semua ya yang ada di rumah, khususnya anak-anak SMP atau Rahmat, ya. Setiap sebelum tidur kita renungi, kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Apakah sudah baik, apa belum baik? Kalau belum baik, esok harinya diperbaiki. Kalau sudah baik, terus ditingkatkan. Betul. Itu paling ya. Betul. Ada pertanyaan paling ya? Oke Pak Madin. Jadi walaupun kita sudah ibadah itu perlu adanya evaluasi Pak Madin di malam hari sebelum kita tidur Pak Madin. Betul, paling ya harus ada evaluasi. Guys. Bahasa muhasabah diri. Muhasabah diri guys. Ya supaya yang belum baik besoknya bisa kita perbaiki. Betul Pak Madin. Nah, ini yang terakhir paling ya. Yang terakhir kira-kira Sudah Pak Madin. kita lakukan dari 1 sampai 7 tadi. Oke. Ini yang terakhir. Terakhir Pak Kita Mukas. tutupi dengan jangan lupa berdoa paling ya. Doa guys. Ya. Doa. Perbanyaki berdoa supaya dipermudahkan apa yang sudah kita lakukan. Supaya dimudahkan. Kita sudah pasang targetnya, kita sudah berusaha, dan kita sudah kerjakan apa yang sudah kita lakukan. Jangan lupa barengi dengan doa. Usaha tanpa doa tidak akan berhasil. Mustahil paling ya. Pak Madin ya. Karena kita tidak boleh menganggap diri kita hebat. Kita sudah pasang target. Betul. Sudah targetnya sudah bagus, 1 juz per hari, sudah baca Quran, sudah ngerjain ini itu. Tetapi kita merasa itu kerja kita tanpa melibatkan Allah. Betul. Padahal kita tidak bisa bekerja tanpa doa. Jadi kita doa, kita minta sama Allah supaya apa? Target kita selama Ramadan ini lancar. Betul. Apa doanya? Kita minta doa kesehatan. Doa kesehatan. Kalau kita sakit, kita nggak mungkin capai targetnya. Betul Pak Madin. Ya. Heeh. Nah Jadi kira-kira doanya tuh apa tuh Pak Madin? Doa Nah, untuk kesehatan, bersyukur, bunyinya seperti apa Pak? ada doanya bersyukur paling ya, doanya itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi Bapak ulangi, ini doa setiap sholat kita panjatkan doa ini ya. Betul, Madin. Doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ini doanya teman-teman ya. Jadi kita minta sama Allah untuk dimudahkan, kita selalu bersyukur untuk hari ini supaya bisa melanjutkan hari esok. Jadi intinya dari semua tadi pembahasan, muaranya yang terakhirnya pamungkasnya jangan lupa apa paling gar? Berdoa. Berdoa itu kuncinya dalam hidup. Karena doa itu merupakan Pak Madin senjata Senjatanya kita umat Islam harus berdoa ya. Muslim Islam. Jadi karena kalau kita sudah berusaha, doa itu sama halnya kita minta petunjuk pertolongan kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini atas kehendak Allah. Kita tidak bisa kerja sendiri. Pak Lingkar dan saya bisa ada di sini karena berkat Allah. Campur tangan Allah. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan kita tidak bisa berjumpa di sini paling Betul Pak Madin. di podcast Ar-Rahman. Ar-Rahman ini. Masya Allah. Gitu paling terakhirnya adalah tadi terakhir palingnya pemungkasnya adalah Doa ya. Pak Madin. Jadi persiapkan Ramadan dengan niat yang baik, lurus, ibadah, pasang target yang baik,
ya persiapan fisik dengan baik, jaga kesehatan ya teman-teman semua, dan diakhiri dengan doa. Kita terus jangan lupa berdoa ya, setiap hari kita harus berdoa. Doa itu sama aja kita minta sama Allah, minta dimudahkan, minta diberi kesehatan, minta diberkahi, minta di segala sesuatu yang kita dapati selalu disertai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ini pembahasan sedikit mengenai apa saja capaian yang tadi, apa pertanyaan pertama paling ini? Mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, kemudian yang kedua tips and trik untuk ibadahnya tercapai di bulan suci Ramadan. Betul, itu saja palingnya. Sudah cukup jelas palingnya ya. Jazakallah khair, sangat jelas, clear dan tepat Pak Madin. Betul. Oke. Jazakallah khair Pak Madin. Sama-sama Terima palingnya, kasih Masya Allah. untuk jawabannya sudah sangat gamblang, clear, kemudian juga tepat sasaran. Tadi pertanyaan pertama itu mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan yang kedua tips and trick untuk kita ibadah kita tercapai di bulan suci Ramadan. Oke, baik ayah bunda, anak-anakku sekalian, dan seluruh viewers Arkes dimanapun kalian berada, kita cukupkan Arkes kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah mengundang Pak Madin. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dimuat di pertanyaan ini dan kemudian belum dijawab oleh Pak Madin, teman-teman ayah bunda bisa menuliskannya di kolom komentar. Nanti di next pertemuan, di next agenda, kita akan mengundang Pak Ahmadin kembali, Ustaz Ahmadin. Oke, dengan syarat apa? 100 komen di kolom komentar channel ini. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan jari-jari teman-teman untuk memencet like and comment ya. Sobrek ya, sobrek paling nggak ya. Subscribe Pak Madin. Subscribe. Siap paling nggak. Oke anak-anakku, jangan lupa kalau sudah menonton, jangan lupa jempolnya, kemudian loncengnya dibunyikan, jangan sampai ketinggalan video-video menarik, video-video terbaik dari Arkes ini. Oke, Bapak tunggu 100 komen di bawah ini untuk mengundang Pak Ahmadin kembali. Masya Allah. Oke Pak Ahmadin, bisa kita tutup bareng-bareng Pak Ahmadin. Baik, ya. Kita tutup Arkes kita di pagi hari ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadin.